Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menyimpan sebuah halaman web ya. Jadi silahkan disimak dan dipahami dengan baik agar mudah kalian praktikkan di rumah. Oke, jadi langkah-langkah yang harus kita pahami adalah yang pertama ya, kita akan menggunakan web Google Chrome ya. Di sini sebenarnya tidak hanya bisa menggunakan web Google Chrome ya, kita juga bisa menggunakan Opera Mini, kita juga bisa menggunakan Mozilla ya. Namun pada praktik kali ini kita akan menggunakan Google Chrome. Jadi langkah yang pertama harus kita lakukan adalah kita pilih dulu ya Google Chrome-nya, kita buka ya. Ketika kita buka maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kemudian ya, setelah itu kalian cari materi atau halaman web yang akan kalian simpan ya. Seperti contohnya di sini kita akan menyimpan sebuah halaman web ya, materi tentang Office Word ya. Oke. Nah, jadi setelah kita ketik seperti itu tadi ya, kita cari, melakukan pencarian, maka akan tampil seperti ini, keluar tentang materi Microsoft Word ya. Nah, ini kita pilih yang ini ya, yang terlengkap. Lalu kemudian kita pilih ya, kita pilih materi atau halaman web yang akan kita simpan tadi. Nah, ini adalah halaman web ya, atau blog orang ya. Ini halaman web atau blog orang ya, tentang materi Microsoft Word ya. Nah, lalu bagaimana cara kita menyimpan halaman ini ya? Itu mudah sekali ya. Ya. Jadi kalian pahami dulu ya. Nah, caranya adalah kalian pilih ya, terserah kalian yang mau pilih di sini ya, atau di sini atau dimanapun ya. Yang penting di dalam halaman ini ya, yang penting di dalam halaman ini, walaupun di sini juga boleh ya, yang penting di dalam halaman ini. Nah, kita klik kanan ya, kita klik kanan, kemudian kita pilih cetak ya, pilih cetak. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu. Oke, sembari menunggu ya, untuk menyimpan sebuah halaman web itu ada beberapa cara ya. Artinya kita akan menyimpan kemana ya, bisa ke PDF ya, atau bisa juga kita langsung print out ya. Jadi ada beberapa pilihannya yang bisa kita pakai ya, atau kita gunakan ya, untuk menyimpan si halaman web tersebut ya. Jadi kita bisa menyimpan halaman web itu sebagai PDF ya, atau ke PDF. Kita juga bisa menyimpannya ke OneNote ya. Lalu kemudian kita juga bisa menyimpan ke XPS dokumen ya, Writer ya. Jadi ada beberapa yang kita bisa pilih ya untuk menyimpan si halaman web tadi. Namun untuk praktik kali ini kita akan menyimpannya ke PDF ya. Jadi kita akan menyimpannya sebagai PDF agar memudahkan kita. Nah, kenapa ya si halaman web itu kita harus bisa menyimpan si halaman web ya? Kita harus bisa memahami caranya ya. Karena dengan kita mampu atau kita tahu ya bagaimana menyimpan sebuah halaman web itu akan mempermudah kita ya dalam mencari sebuah materi dan menyimpan sebuah materi. Yang paling pentingnya adalah bagaimana cara menyimpan sebuah materi ya. Artinya kalau kalian menyimpan halaman web ya, ketika kalian offline nanti kalian masih bisa membuka si halaman web tersebut ya. Jadi tidak perlu kalian harus mengakses internet ya. Itu kegunaannya kenapa harus bisa menyimpan sebuah halaman web ya. Jadi ketika kita bisa menyimpan sebuah halaman web ya, itu akan mempermudah kita
ya dalam menyimpan sebuah materi yang ada dalam web ya, sehingga kita tidak perlu lagi copy paste ya, kita bisa simpan langsung dengan halaman webnya ya, sehingga tata letaknya tidak akan berubah, tetap seperti itu ya, sehingga kita akan lebih mudah memahami materi yang disajikan di dalam sebuah web atau blog ya. Nah, kita akan simpan pilih menggunakan PDF ya, jadi kita akan simpan ke mode PDF ya. Oke, tidak ada yang harus dirubah-rubah lagi ya, cukup kita merubah tujuannya kemana ya. Kalau kita akan simpan sebagai PDF ya sudah, kita pilih sebagai PDF di sini, kemudian kita klik simpan. Kita tunggu. Nah, jadi ketika kita klik simpan, kita akan dibawa ke tampilan seperti ini ya. Nah ini adalah tempat dimana kita akan menyimpannya. Artinya kita menyimpannya di mana sih halaman web ini gitu ya. Kalian bisa simpan di dokumen ya, kalian bisa simpan di download ya, kalian bisa simpan dimanapun ya, bisa di videos, bisa di picture ya, bisa di musik ya, bisa di local disk juga boleh, atau di memory card di sini boleh juga. Namun saya akan menyimpannya di pictures ini ya, picture ya. Jadi di picture ini saya akan menyimpan. Lalu kemudian untuk namanya ya, name ini bisa kalian ganti sesuai bagaimana kalian sukanya ya. Cuman kalau saya sendiri tidak perlu kita rubah ya, ini sudah pas ya, materi Microsoft Word terlengkap ya beserta fungsi kontrolnya. Oke, setelah seperti ini kita save saja ya, kita save, maka halaman web sudah tersimpan ya di Fixture ya. Jadi ketika kita mau mengakses kembali, kita tidak perlu lagi online ya, jadi kita tinggal masuk ke Fixture ya, kita masuk ke Fixture, maka materi yang tadi sudah bisa kita akses ya. Nah, jadi itu ya kemudahan yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa menyimpan sebuah halaman web ya, karena dengan cara seperti ini ya, itu akan lebih efektif ya kita dalam menyimpan sebuah materi dari halaman web ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pelajaran kita di dalam materi pengenalan internet ya, yaitu kita praktik tentang menyimpan sebuah halaman web. Oke, terima kasih, silahkan diakses kembali untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.